Ya, bismillah, langsung saja. Bagian pertama yaitu mengenai pengantar akuntansi dan perusahaan. 1. Pengertian akuntansi. Mengandung dua pengertian, yakni kegiatan akuntansi adalah proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. Kegunaan akuntansi adalah agar informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan. Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan keputusan ekonomi. Kemudian jenis-jenis usaha. Yang pertama, usaha jasa, yaitu salah satu bentuk usaha yang menawarkan produk kepada konsumen dalam bentuk layanan tanpa memerlukan fisik barang. 2. Usaha dagang, yaitu segala jenis usaha dengan konsep dasar pembelian pasokan barang persediaan serta menjualnya kembali tanpa adanya proses pengolahan yang lebih lanjut. 3. Usaha manufaktur. Dikutip dari Corporate Finance Institute, manufaktur adalah badan usaha atau perusahaan yang memproduksi barang jadi dari bahan baku mentah dengan menggunakan alat, peralatan, kemudian mesin produksi, dan lain sebagainya. Di Indonesia, manufaktur disebut juga dengan pabrik. Selanjutnya, yang ketiga, peranan etika dalam bisnis. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika. Yang pertama, karakter individu. 2. Budaya perusahaan. 3. Hukum dan penegakannya. Kemudian yang keempat, persamaan akuntansi. Yang pertama, aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Yang kedua, aset dikurang kewajiban sama dengan ekuitas pemilik. Kemudian pembahasan selanjutnya menganalisis transaksi. 1. Pengertian transaksi. Menurut KBBI, transaksi adalah persetujuan jual beli dalam perdagangan antara pihak pembeli dan pihak penjual. 2. Transaksi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. 1. Transaksi perusahaan jasa, yaitu ada pembelian, pendapatan, pembayaran beban-beban, penerimaan piutang, kemudian penanaman dan pengembalian modal. 2. Transaksi perusahaan dagang. 1. Pembelian barang dagangan. 2. Retur pembelian dan pengurangan harga. 3. Penjualan barang dagangan. 4. Retur penjualan dan pengurangan harga. 5. Potongan penjualan dan pembelian. 6. Beban angkut pembelian dan penjualan. 7. Persediaan barang dagangan. Kemudian 8. Pembayaran utang. Dan yang ke-9, penerimaan piutang. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, transaksi perusahaan manufaktur. Ragam bukti transaksi perusahaan manufaktur yaitu yang pertama, bukti internal seperti buku kas keluar masuk dan memo. 2. Bukti eksternal seperti kwitansi, nota, faktur, nota debit, nota kredit, dan cek. Kemudian yang ketiga, menggunakan akun untuk mencatat transaksi. Suatu akun dapat digambarkan menyerupai huruf T. Adapun karakteristik suatu akun yaitu yang pertama, setiap akun mempunyai judul. Kemudian yang kedua, sisi kanan adalah akun debit, dan yang ketiga, sisi kiri adalah akun kredit. 4. Sistem akuntansi ayat jurnal berpasangan. 1. Sistem akuntansi jurnal berpasangan didasarkan pada persamaan dasar akuntansi, yaitu dapat digambarkan aset sama dengan utang ditambah ekuitas ditambah dalam kurung pendapatan dikurang beban. Yang kedua, apabila persamaan dasar akuntansi dihubungkan dengan keseimbangan debit dan kredit, maka dapat digambarkan debit dalam kurung aset sama dengan kredit dalam kurung utang ditambah ekuitas ditambah dalam kurung pendapatan dikurang beban. Yang kelima, daftar saldo, yaitu suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis. Kemudian yang keenam, analisis dan interpretasi keuangan dalam kurung analisis horizontal dan vertikal. Analisis horizontal adalah membandingkan dua laporan keuangan, yaitu laporan keuangan saat ini dan laporan keuangan tahun sebelumnya. Sedangkan analisis laporan keuangan vertikal adalah membandingkan pos-pos keuangan yang berbeda pada suatu laporan keuangan yang sama di suatu periode yang sama. Selanjutnya, pembahasannya tentang jurnal penyesuaian.
Yang pertama, pengertian. Jurnal penyesuaian adalah suatu proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. 2. Tujuan jurnal penyesuaian. 1. Untuk memastikan adanya mindset akun. 2. Agar di akhir periode akun-akun real itu bisa menunjukkan jumlah yang pasti. Kemudian yang ketiga, untuk menampilkan jumlah pendapatan di dalam akun-akun nominal pada periode akhir. Yang keempat, meminimalisir adanya kesalahan akibat pos-pos antisipasi. Dan yang kelima, menjaga sebuah konsistensi yang sudah ditetapkan berdasarkan petunjuk dari buku pedoman. Dan yang ketiga, jenis transaksi jurnal penyesuaian. Yang pertama, fungsi historis, yaitu transaksi dicatat secara sistematis sesuai dengan urutan waktunya. Kemudian yang kedua, fungsi analisis, yaitu transaksi yang dicatat harus dianalisis buktinya dan dikelompokkan dalam sisi debit dan sisi kredit. Kemudian yang ketiga, fungsi instruktif, yaitu perintah untuk melakukan pemindahan dalam buku besar. Dan yang keempat, fungsi informatif, yaitu dengan melihat jurnal dapat diketahui informasi dari suatu transaksi. Baik, kemudian selanjutnya pembahasannya mengenai penyelesaian siklus akuntansi. Bagian A, proses-proses pada tahap penyelesaian akuntansi. Yang pertama adalah lajur, yaitu untuk mengumpulkan dan meringkas data yang mereka butuhkan dalam rangka menyiapkan laporan keuangan. Fungsinya yaitu untuk meringkas data, mengevaluasi transaksi, menyusun laporan, prosedur perusahaan yang kredibel, dan melihat kegiatan harian perusahaan. 2. Jurnal penutup adalah jurnal akuntansi harus dibuat untuk menjadikan rekening akun sementara atau temporer menjadi bersaldo nol pada periode akhir. Fungsinya jurnal penutup yaitu agar tidak memengaruhi transaksi dalam periode berikutnya. Selanjutnya yang ketiga, jurnal balik, yaitu merupakan jurnal akuntansi yang berfungsi untuk membalikan jurnal penyesuaian agar proses laporan dapat membentuk akun neraca. Fungsinya yang pertama mempermudah pencatatan transaksi, kemudian untuk menyederhanakan jurnal penyesuaian, dan yang ketiga menghindari kesalahan pembuatan jurnal penyesuaian. Kemudian bagian B, tahapan-tahapan siklus akuntansi. Yang pertama, identifikasi transaksi. 2. Analisis transaksi. 3. Pencatatan transaksi dalam jurnal. 4. Posting buku besar. 5. Menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Yang keenam, menyusun neraca saldo, penyesuaian dan laporan keuangan. Yang ketujuh, menyusun jurnal penutup. Dan yang kedelapan, menyusun neraca saldo dan jurnal balik. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama, pengertian perusahaan dagang. Secara umum, perusahaan dagang merupakan perusahaan yang aktivitas utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagang tanpa memberikan nilai tambah terhadapnya. Nilai tambah berupa mengolah atau mengubah bentuk atau sifat barang sedemikian rupa sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Kemudian 2. Jurnal transaksi perusahaan dagang. 1. Jurnal umum periodik. 2. Jurnal umum perpetual. 3. Jurnal umum penerimaan kas. Kemudian 4. Jurnal pengeluaran kas. Kemudian yang kelima, jurnal penjualan. Yang keenam, jurnal khusus pembelian, dan yang ketujuh, jurnal memorial. 3. Proses penyesuaian dan penutup. Ya, yang pertama, jurnal penyesuaian, yaitu jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan akun-akun agar menunjukkan keadaannya sebenarnya setelah adanya transaksi-transaksi selama periode tertentu. Tujuannya yang pertama untuk mengukur keuntungan usaha secara tepat. Yang kedua, agar setiap rekening nominal menunjukkan biaya dan penghasilan yang diakui dalam suatu periode. Kemudian yang kedua, jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat
pada akhir periode setelah penyusunan neraca lajur dan laporan keuangan. Kemudian yang keempat, menyusun laporan keuangan perusahaan dagang, yaitu yang pertama tahap pencatatan, itu pembuatan dan penerimaan bukti transaksi. Beberapa bukti tersebut adalah yang pertama pencatatan dalam jurnal, kemudian posting ke buku besar, yang ketiga tahap pengikhtisaran, dan yang keempat tahap pelaporan. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai persediaan dalam akuntansi. Yang pertama, pengertian persediaan. Persediaan atau inventory merupakan aktiva perusahaan yang menempati posisi yang cukup penting dalam suatu perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan dalam membuat barang yang akan dijual. Kemudian yang kedua, klasifikasi persediaan. Yang pertama, menurut PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 14 tahun 2007 yang menyatakan bahwa persediaan adalah aktiva yang pertama tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, kedua dalam proses produksi dan atau perjalanan, ketiga dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi. 2. Menurut jenis perusahaan. 1. Persediaan barang perusahaan dagang, aktiva dalam bentuk siap dijual kembali dan yang paling aktif dalam operasi usahanya. 2. Klasifikasi persediaan barang perusahaan manufaktur, yaitu persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Kemudian bagian yang ketiga, sistem pencatatan persediaan. Yang pertama, sistem periodik atau fisikal. Yang kedua, sistem permanen atau perpetual. 4. Metode dalam menentukan nilai persediaan. Yang pertama, metode FIFO atau first in, first out. Kemudian yang kedua, metode LIFO atau last in, first out. Yang ketiga, metode rata-rata atau average method. Kemudian yang keempat, metode identifikasi khusus. Kemudian bagian yang kelima, penilaian persediaan dengan sistem fisik atau periodik. Untuk menentukan nilai persediaan barang pada akhir periode menurut sistem fisik adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode MRKP atau FIFO, kedua metode MPKP atau LIFO, yang ketiga metode tanda pengenal khusus, dan yang keempat metode rata-rata. Dan yang keenam, penilaian persediaan dengan sistem perpetual. Yang pertama, metode rata-rata bergerak atau moving average, kemudian yang kedua metode FIFO, dan yang ketiga metode LIFO.